Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian menghayati makna ayat-ayat Al-Quran. Kita akan mengkaji surah Al-Ma'un. Kajian kita adalah tentang tadabbur makna surah Al-Ma'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Ayat yang pertama dari surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala menyatakan ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ara'aita. A di situ maknanya apakah atau tidakkah. Ra'aita, engkau melihat. Apakah engkau melihat alladhi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan ad-din. Apa makna ad-din? Sebagian ulama mengisyaratkan bahwa makna ad-din di dalam ayat ini semakna dengan ad-din yang disebut di dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki, dialah Allah yang menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan. Maka ad-din di sini adalah hari pembalasan. Nah, mendustakan waktu terjadinya pembalasan ketika manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dihidupkan kembali setelah kematian. Ada masa hisab, perhitungan amal. Nah, ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan hari pembalasan? Disebutkan di ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyatakan fadzalika alladhi yadu'ul yatim. Fadzalika, maka itulah orang yang alladhi yadu'ul yatim, yang yadu'u itu artinya menolak dengan keras, mengusir ya. Al yatim, anak yatim. Anak yatim didefinisikan oleh para ulama adalah anak yang ayahnya meninggal dan dia kondisinya belum baligh. Belum baligh. Nah, itu anak yatim. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan ayat ini menyatakan huwallazi yakharul yatima wa yadhlimuhu haqqahu wa la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaihi. Huwallazi, dialah orang yang yakharul yatim, yang menyusahkan anak yatim, wa yadhlimuhu haqqahu, menzalimi haknya, wa la yut'imuhu, tidak mau memberinya makan, wa la yuhsinu ilaih, dan tidak berbuat baik padanya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, artinya dia menyusahkan anak yatim, menzalimi haknya, tidak mau memberinya makan, tidak berbuat baik padanya. Nah, ini adalah perangai orang yang tidak mempercayai hari pembalasan, yaitu orang-orang munafik dengan kemunafikan akbar, yang pada hakikatnya hatinya kafir, tapi menampakkan seakan-akan dia muslim. Kalau sudah tidak beriman terhadap hari pembalasan, maka dia tidak peduli kepada pihak yang lemah. Seperti anak yatim, tidak punya kekuasaan, tidak punya power, ya.
tidak menguntungkan secara duniawi, maka dia bersikap sewenang-wenang kepada anak yatim. Kalau orang memikirkan hari pembalasan, maka dia akan menilai bahwa mungkin orang ini, anak ini lemah sekarang di dunia, tapi nanti Allah akan memberikan balasan kepada kita kalau kita menolong dia, menolong orang yang lemah. Allah akan membantu kita, menolong kita. Allah akan memberikan pahala yang berlipat kepada kita di hari pembalasan, di saat kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak bersikap sewenang-wenang. Dia berbuat baik kepada anak yatim. Nah, kemudian ayat yang ketiga dari surah Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan dia tidak mau menganjurkan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang miskin. Nah, sekedar menganjurkan saja tidak. Ya. Karena kadang orang yang baik, orang yang beriman, orang yang hatinya baik, itu kasihan sama orang-orang miskin, tapi dia tidak mampu untuk membantu saat itu. Tidak ada kemampuan. Maka dia menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Artinya, kalaupun bukan saya yang memberi, setidaknya semoga ada saudara saya yang bisa memberikan manfaat kepada orang miskin itu. Maka dia anjurkan. Ini orang yang baik. Kalau ada kemampuan, dia ingin memberi. Ketika belum mampu, dia akan anjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, ini orang yang baik. Sedangkan yang dicela di dalam ayat ini adalah seorang yang sebenarnya mampu, tapi dia tidak peduli dan bakhil. Saking bakhilnya, dia memang tidak mau ngasih, juga sekedar menganjurkan orang lain untuk memberikan makan, dia tidak mau. Menganjurkan orang lain agar mau memberi makan orang miskin saja tidak, apalagi dirinya. Ini yang disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa sebenarnya kalau orang tidak memberi makan karena tidak mampu, itu tidak tercela dia. Tapi yang tercela adalah orang yang memang bakhil dan justru menyatakan anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami akan memberi makan kepada seorang yang jika Allah berkehendak dialah yang akan memberi makan? Seperti dalam surah Yasin ayat 47. Nah, dia itu banyak alasan. Aslinya bakhil, tidak mau ngasih. Tapi alasannya, kenapa kami sesama manusia harus memberi makan? Yang kalau Allah berkehendak memberi makan kepadanya, dia pasti makan. Tidak perlu kami tolong, begitu. Ini ucapan orang-orang yang bakhil, orang-orang musyrikin yang sebenarnya dia mampu untuk memberi, tapi tidak mau memberi. Nah, dan sebenarnya memberi makan itu adalah perbuatan penghuni surga, penghuni al-jannah. Di dalam hadis Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkan salam,
Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi, kekerabatan. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk jannah, masuk surga dengan selamat. Nah, jadi di antara perbuatan penghuni surga atau perbuatan yang bisa menghantarkan seorang untuk masuk surga dengan selamat itu adalah memberikan makan. Memberikan makan ini maknanya umum, baik kepada orang fakir, miskin, atau kepada tetangga, kepada orang yang mampu, dia menjamu tamu, misalkan, memberi makan. Ini juga termasuk perbuatan yang utama, yang terpuji, yang bisa menghantarkan seorang ke dalam jannah, ke dalam surga dengan selamat. Berbeda dengan orang yang dicela oleh Allah di dalam surah Al-Ma'un ini, sekedar menganjurkan untuk memberi makan saja tidak mau dia. Apalagi dia sendiri memberi. Nah, karena bakhilnya dia, kikirnya dia. Kemudian di ayat yang keempat dan kelima dari surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Fawailul lil musallina, maka celaka, azab bagi orang yang salat, alladzina hum 'an salatihim sahun, yang lalai dari salatnya. Ini dalam ayat yang keempat dan kelima dari surah Al-Ma'un. Yang tercela adalah orang yang lalai dari salatnya. Atha bin Dinar rahimahullah menyatakan, segala puji bagi Allah yang menyatakan celaan bagi orang yang lalai dari salatnya. Tidak menyatakan yang lalai dalam salatnya. Ini dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, ucapan Atha bin Dinar rahimahullah. Alhamdulillah, Allah menyatakan an salatihim sahun, lalai dari salatnya. Artinya orang ini memang sudah nggak terlalu perhatian sejak awal untuk salat itu. Salatnya ogah-ogahan. Kalaupun salat malas-malasan, banyak lalai. Lebih banyak lalainya. Sedangkan orang beriman, kadang ada lalainya dalam sholat. Kadang sholat, kemudian dia ingat apa yang tadi dia kerjakan. Aduh, tadi ini saya naruh kunci di mana ya? Itu dalam sholat, mestinya dia ingat kepada Allah. Itu malah mikir yang lain. Walaupun kalau orang beriman itu lebih banyak ingatnya dibandingkan lalainya. Tapi orang munafik itu lebih banyak lupanya, lebih banyak lalainya, sedikit ingatnya. Kalau lalai dalam sholat, hampir tiap orang muslim yang sholat tidak luput dari itu. Ya, bahkan Nabi kita SAW juga pernah lupa dalam sholat, yang mestinya sholatnya 4 rakaat, beliau sudah salam di rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca ayat Al-Quran terlewatkan. Ya, terlewatkan. Nah, maka itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa, masih ada disyariatkan sujud sahwi misalkan. Nah, itu lalai dalam sholat, tidak tercela. Nah, yang dicela adalah lalai dari sholat. Seperti apa lalai dari sholat? Sebagian ulama menjelaskan, yang pertama mengakhirkan waktu sholat. Sholat di mepet-mepet berakhirnya waktu. Nah,
Kemudian yang kedua, tidak mengerjakan syarat, rukun, dan kewajiban sholat dengan baik. Kemudian yang ketiga, banyak lalai dan lupa dalam sholatnya. Nah, sedikit mengingat Allah. Yang keempat, mengerjakan tanpa tumak ninah, tergesa-gesa, terburu-buru. Yang kelima, tidak ikhlas, sekedar pamer kalau dia itu sholat. Nah, agar dilihat orang, bukan agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-6 dari surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan alladzina hum yura'una, yaitu orang-orang yang riya, pamer, ingin dilihat, tidak ikhlas. Disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyatakan alladzina hum yura'una an-nasa bi salatihim idza sallu li'annahum la yusalluna raghbatan fi thawabin wala rahbatan min iqabin wa innama yusallunaha liyarahumul mu'minuna. Alladzina hum yura'una an-nas, yaitu orang-orang yang riya, memamerkan salatnya pada orang lain. Yura'una an-nasa bi salatihim idza sallu li'annahum la yusalluna raghbatan fi thawabin, karena mereka tidak salat untuk mengharapkan pahala, wala rahbatan min iqabin, tidak pula karena takut dari siksaan. Salatnya mereka itu bukan ingin dapat pahala dari Allah, juga bukan karena takut dari siksaan. Wa innama yusallunaha liyarahumul mu'minun, tujuan mereka salat hanyalah supaya dilihat oleh orang-orang beriman. Nah, ini dalam tafsir At-Tabari rahimahullah. Dan kita akan membaca di sini bagaimana ciri salatnya orang munafik. Kita baca satu ayat dan juga satu hadis. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa idza qamu ila sholati, jika mereka orang-orang munafik itu berdiri untuk salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, ogah-ogahan. Yura'una an-nasa, bersikap riya, pamer kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Kebanyakannya lalai, kebanyakannya lupa kepada Allah. Ini dalam surah An-Nisa ayat 143. Dalam hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay asy-syaitan qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Tilka salatul munafiq, itu adalah salat orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa, duduk menunggu matahari terbenam. Masya Allah. Sebenarnya bisa sholat segera, tapi masih ditunda-tunda sampai menunggu tenggelamnya matahari. Hampir tenggelam baru. Itu orang munafik. Hatta idza kanat baina qarnay asy-syaitan, hingga ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, qama, baru berdiri untuk sholat. Fanaqaraha arba'an, dan dia mematuk 4 kali. Mematuk 4 kali. Jadi sholatnya itu kayak ayam mematuk biji-bijian. Saking cepatnya, tidak tumak ninah. Sujudnya itu cuma kayak nempel sebentar langsung ditarik. Nah, itu seperti mematuk, disebut mematuk 4 kali. Karena tidak tumak ninah. La yadhkurullaha fiha illa qalila, tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit.
di dalam sholatnya. Jadi sholat orang munafik. Hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Kemudian ayat yang terakhir dari surah Al-Ma'un, ayat yang ke-7, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ, dan mereka menghalangi, mencegah, tidak mau memberi, tidak mau meminjamkan al-ma'un, barang-barang yang bermanfaat. Barang-barang yang bermanfaat itu secara asal makna al-ma'un. Dijelaskan demikian dalam tafsir At-Tabari. Dari sisi para ulama salaf menafsirkan al-ma'un berbeda-beda ungkapannya, walaupun itu tidak bertolak belakang ya. Mengarah kepada makna yang sama. Memberikan contoh yang berbeda-beda. Melengkapi pemahaman kita terhadap makna al-ma'un. Ada penafsiran makna al-ma'un artinya zakat. Ini penafsiran dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga penafsiran dari Ibnu Umar bahwa al-ma'un artinya menunaikan hak harta. Orang yang yamna'un al-ma'un artinya dia tidak menunaikan hak harta. Ada pula penafsiran dari Ibnu Mas'ud yang mengartikan wa yamna'un al-ma'un itu artinya tidak mau meminjamkan barang keperluan rumah tangga seperti panci, timba, kapak. Ya, padahal dia tidak sedang memakai, tidak sedang digunakan olehnya. Tetangganya mau pinjam dan tetangganya ini amanah, ya, penggunaannya biasa. Harusnya dia pinjamkan, tapi karena saking bakhilnya dia tidak mau pinjamkan. Ini wa yamna'un al-ma'un, tercela dia. Itu penafsiran Ibnu Mas'ud. Kemudian ada juga yang mengartikan al-ma'un adalah al-ma'ruf, kebaikan. Ini penafsiran dari seorang tabi'i, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi rahimahullah. Disimpulkan oleh sebagian ulama bahwa al-ma'un itu adalah barang-barang yang bermanfaat. Wa yamna'un al-ma'un berarti dia mencegah, tidak mau memberi dari yang tertinggi zakat. Zakat yang merupakan kewajiban tidak dikeluarkan. Ya, hak harta dia tidak tunaikan. Selain zakat, misalkan hak harta, ya, itu bisa berupa kalau kita punya pekerja yang sudah melakukan pekerjaannya, harusnya kita kasih upah, tapi tidak kita beri upah, itu berarti kita tidak menunaikan hak harta juga. Selain zakat dan hak-hak harta yang lain. Itu termasuk wa yamna'unal ma'un. Demikian juga kalau kita punya barang yang bisa dipinjam orang lain sedang butuh, kita tidak sedang memakai. Kalau kita tidak mau memberi, itu termasuk wa yamna'unal ma'un. Seperti dalam tafsir Ibnu Mas'ud. Nah, jadi semua penafsiran itu tidak ada yang salah, tidak bertolak belakang, dan bisa saling melengkapi pemahaman kita terhadap makna wa yamna'unal ma'un. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.